Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat ya, dan dalam lindungannya sehingga kita bisa berkumpul dalam bimbingan konseling ini. Amin. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Lalu kalian tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Sebelumnya pernah nggak bimbingan konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Jadi bimbingan konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang menggunakan dinamika kelompok yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi. Lalu di dalam bimbingan konseling kelompok itu ada 5 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kelulusan, dan terakhir asas kekinian. Lalu tujuan dari bimbingan konseling kelompok itu memberikan pemahaman atau informasi kepada individu. Lalu pola dinamika kelompok kita itu menggunakan BMB3. BMB3 itu adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Sampai sini paham ya? Lalu dalam bimbingan konseling kelompok itu ada 2 topik sebenarnya. Ada topik bebas dan topik tugas. Topik bebas itu biasanya topik yang dipilih oleh AK atau anggota kelompok. Dan topik tugas itu topik yang sudah dipersiapkan oleh PK atau pemimpin kelompok. Nah, seperti kesepakatan kita kemarin, topiknya kan sudah ditentukan oleh PK. Nah, topik tugas yang kita akan bahas kali ini adalah topik tentang manajemen waktu. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dahulu. Dimulai dari saya ya, lalu akan dilanjutkan oleh kalian berdua. Nama saya Atasha Tara Adawi, saya sebagai PK di sini. Lalu kamu? Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya dari kelas DKPI 2 semester 3. Perkenalkan, nama saya Lisa Sujat Amelia. Saya dari kelas DKPI 2 semester 3. Terima kasih. Dan konseling ini juga ada hal yang penting. Hal yang penting itu yaitu alangkah lebih baiknya kita ikrar berjanji, karena ada asas kerahasiaan di sini. Ikuti saya ya. Saya berjanji. Saya berjanji Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Bimbingan konseling kelompok kita dibatasi 30 menit ya waktunya. Apakah cukup? Cukup. Ya. Masing-masing dari kita akan menceritakan masalahnya. Mulai dari Rizka. Baik, Bu. Jadi masalah saya ini, saya itu sulit untuk membagi waktu karena saya kuliah, terus kemudian saya juga ngajar. Saya ngajar itu ada di 2 tempat. Kemudian itu saya juga terkendala rumah saya itu jauh yang memakan banyak waktu, sehingga membuat saya sulit untuk mengerjakan tugas, dan tugas-tugas saya itu banyak yang terbengkalai gitu. Baik, kita simpan dulu ya. Berarti masalahnya Rizka ini dia memiliki jadwal yang padat sehingga sulit membagi waktu ya. Iya, Bu. Lalu Anan gimana? Saya gini sih, Bu, saya banyak kali masalah saya yang saya rasa. Saya kuliah, Bu, saya juga kerja. Saya tuh stres, Bu, tugas saya tuh banyak, jadi saya tuh bingung kan. Saya tuh kayak nggak ada hiburan loh, Bu, saya mengatur ke kuliah, kerja. Saya mau malas mengerjakan tugas saya, jadi saya ada waktu saya main game, Bu. Gitu. Ya, berarti masalah dari anak ini dia suka mengulur-ulur waktu. Iya sih, Bu. Lalu sehingga terbengkalai
kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Iya Bu. Saya mengerti sekali Rizka perasaan kamu. Pasti kamu sulit sekali yang membagi waktu di tengah jadwal yang padat, terus waktu yang sempit. Pasti kamu kelelahan kan? Wah iya Bu, benar yang Ibu bilang. Saya merasakan seperti itu. Kalau Ana, saya merasakan sih, gimana kamu pasti kamu merasa kurang hiburan ya. Iya Bu, saya stres. Saya mengerti. Itulah mengapa kamu pelariannya main game kan? Iya Bu. Sehingga kamu mengulur waktu. Lalu Rizka, bisa nggak kamu ceritakan gimana padatnya jadwal kamu? Nah jadi saya itu kan Bu, saya tuh ngajar ada di 2 tempat. Jadi kayak misalnya nih saya kuliah itu pulang jam 2 gitu kan, saya itu harus ngajar jam 4, sedangkan di perjalanan saja itu sudah makan waktu 1 jam. Jadi waktu istirahat kamu bagaimana? Ya itu dia Bu, saya tidak punya waktu istirahat, makanya kadang saya sampai rumah itu rencana mau kerjain tugas, jadi saya lupa, akhirnya saya tidur dan tugas saya terbengkalai gitu Bu. Baik-baik, saya mengerti. Kita simpan dulu ya. Kalau Ana, bisa nggak kamu ceritakan gimana? Kalau saya gini kan, saya pagi kuliah, pulang kuliah saya langsung kerja Bu. Ada istirahat cuma 1,5 jam, situ saya langsung main game Bu. Namanya saya stres. Saya waktu saya kerja kena tugasnya, saya pikir alah bisa malam saya langsung tertidur Bu. Bangun pagi, saya jadi kepepet lah Bu nulis tugas. Waktu istirahat kamu tadi berapa? 1,5 jam Bu. 1,5 jam ya? Iya. Baik, berarti masalahnya Rizka itu sulit membagi waktu ya? Iya, Di betul. tengah jadwal yang padat, sehingga kamu sulit membagi waktu kamu kan? Lalu kalau masalahnya Ana suka mengulur waktu ya? Iya Bu, betul sih. Wah, jadi masalahnya Ana dengan Rizka itu saling berhubungan ya? Iya sih Bu, manajemen waktu sih. Iya kan? Sesuai dengan topik kita dengan manajemen waktu. Iya Bu. Nah, begini Ana, Rizka. Waktu itu adalah satu hal yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena waktu itu nggak bisa diulang dan tidak bisa dibeli. Jadi dia mahal. Di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dari masa sesungguhnya manusia berada dalam kemuliaan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, ayat ini udah jelas banget bahwa orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang tidak membuang-buang waktu, yang tidak menyia-nyiakan waktunya, dan orang-orang yang memanfaatkan waktunya sebaik mungkin itu adalah orang-orang yang beriman. Allah juga sudah memberi waktu itu, maka harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bukan untuk bermalas-malasan. Bisa kita dorong supaya diri kita tuh nggak bermalas-malasan. Contohnya anak kan ada waktu 1,5 jam kan istirahat. Nah, itu bisa diisi kegiatan yang bermanfaat, Mama. Kamu jadi nggak ngulur waktu. Di jam istirahat itu kamu bagi di antara jam kamu main games dan waktu kamu untuk mengerjakan tugas, sehingga kamu nggak terburu-buru dalam mengerjakan tugas, kamu nggak ngulur waktu. Itu Rizka. Kamu bisa buat list list waktu kamu di kegiatan kamu yang paling itu, kamu list apa aja waktu-waktu kamu yang krusial. Waktu pagi kamu ngapain, waktu siang kamu ngapain, jam istirahat kamu kapan, kamu kerja kapan, kamu ngerjain tugas kapan, kamu buat list di situ. Nah, nanti setelah kamu buat list, kamu buat jeda-jeda waktu. Jeda kamu gimana kamu istirahat, pasti akan bisa, yakin dan percayalah, pasti ada jeda-jeda waktu. Nggak mungkin kamu selalu sibuk, selalu padat,
pasti ada jeda-jeda waktu. Nah, disitulah kamu melemaskan diri, merefresh pikiran, sehingga kamu jadwalnya nggak jadi terlalu padat. Gitu. Intinya kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mengkoordinasi kegiatan sebaik mungkin, jadi waktu kita itu tepat guna. Begitu ya, paham? Rizka, percayalah, di balik lelah dan letihnya kamu di jadwal kamu yang padat, akan ada hikmah di balik ini. Pasti akan ada pelajaran yang akan kamu petik dari sini. Kamu tadi katanya ngajar ya? Iya Bu, betul. Saya ngajar sampai 2 tempat. Itu bisa jadi bekal kamu loh ke depannya. Nantinya kamu tuh udah nggak tertuju lagi. Kamu udah terbiasa dengan jadwal yang padat seperti ini. Dan kamu pasti punya bekal, pengalaman yang lebih banyak dan lebih banyak pengalaman dari yang lain. Nah, kamu harus semangat. Kamu gak boleh ngulur-ngulur waktu lagi ya. Kamu harus mengisi waktu kamu dengan baik. Gimana caranya waktu kosong kamu itu bisa buat kamu tuh gak ngulur-ngulur waktu lagi. Kamu isi dengan baik. Tapi saya Bu merasa masih kurang hiburan loh. Saya itu merasa jenuh. Makanya saya nungguin. Waktu kamu kira-kira berapa istirahatnya? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Di 1 jam setengah itu bisa loh kamu bagi waktu kamu main game dan waktu kamu buat ngerjain tugas. Sehingga kamu gak ngulur-ngulur waktu. Jadi gak mendadak kerja tugas ini. Iya nak, kamu gak boleh ngulur-ngulur waktu. Harus semangat. Nanti kalau kamu udah sukses, kamu bayar semua kelelahan kamu itu dengan memberi hal-hal yang kamu inginkan. Kamu bayar lelah kamu. Jadi kamu harus semangat ya. Nah, jadi Ana, kamu gak boleh ngulur-ngulur waktu lagi ya. Jadi Rizka, kepadatan kamu itu akan. Nah, jadi Ana, kamu gak boleh ngulur-ngulur waktu lagi ya. Kita harus semangat. Semangat kita itu yang akan membuat kita itu punya gejolak di dalam diri, sehingga kita nggak malas lagi, nggak lelah lagi,